Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, berkah dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Mardiana Mustafa, dosen tetap di jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan memaparkan kinerja Tridharma saya dalam bidang pengajaran melalui video PDD UKTP. Pemaparan ini didasarkan pada dokumen kurikulum dalam bentuk RPS untuk mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Keperawatan Gawat Darurat dengan kode mata kuliah WAT 62424. Seluruh rancangan pembelajaran pada mata kuliah ini telah menerapkan kurikulum berbasis OB atau Outcome Based Education. Pada mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa pada semester 4. Sebagai implementasi dan prinsip OBE, fokus utama pada mata kuliah ini tidak hanya pada penyampaian materi, melainkan pada pencapaian kompetensi akhir mahasiswa. Mahasiswa dibentuk untuk menguasai konsep kegawat daruratan, tindakan bantuan hidup dasar atau BLS, bantuan hidup lanjut atau ALS, serta asuhan keperawatan kegawat daruratan pada berbagai sistem tubuh secara responsif, taktis, dan berbasis bukti atau evidence based. Karakteristik utama dalam kurikulum OBE ini adalah adanya keselarasan yang jelas antara capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Mata kuliah ini dibebani oleh 3 CPL Prodi, yaitu CPL 2, 3, dan 4. CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi 3 CPMK dan 6 sub CPMK yang spesifik. Kami melakukan pemetaan bobot orientasi hasil secara matematis, di mana sub CPMK 2.1 mengenai kemampuan asuhan keperawatan gawat darurat memegang bobot tertinggi, yaitu sebesar 25%. Disusul kemampuan perencanaan pencegahan sebesar 20%. Hal ini memastikan orientasi pembelajaran benar-benar berfokus pada hasil kemampuan klinis nyata dari mahasiswa. Bahan kajian atau materi pembelajaran disusun secara runut untuk menunjang pencapaian sub CPMK tersebut. Materi dimulai dari konsep dasar, aspek legal, etik, SPGDT, triase, hingga manajemen pengkajian primary and secondary survey. Kemudian selanjutnya mahasiswa mendalami asuhan kegawat daruratan pada berbagai sistem tubuh, kemudian kondisi shock, trauma multi organ, serta overdosis dan keracunan. Sejalan dengan prinsip OBE yang menekankan keaktifan mahasiswa, metode pembelajaran dirancang dengan pendekatan student centered learning. Modalitas pembelajaran kami laksanakan secara hibrida, menggabungkan sesi teori, tugas terstruktur, dan simulasi laboratorium pada mata kuliah selanjutnya. Dalam memfasilitasi delivery and interaction, kami memanfaatkan ekosistem digital secara optimal. Administrasi perkuliahan seperti jadwal, presensi mahasiswa dikelola melalui sistem informasi SIAKAT. Kemudian pengelolaan materi, distribusi modul, dan pengumpulan tugas menggunakan LMS yaitu Edlink. Untuk interaksi selain tatap muka secara langsung juga melalui virtual dengan menggunakan Zoom meeting. Sedangkan koordinasi harian serta diskusi klinis cepat difasilitasi melalui WhatsApp group. Melalui media digital ini, mahasiswa menjalani pengalaman belajar aktif melalui 2 metode utama. Yang pertama, secara ceramah interaktif melalui pemberian materi dalam kelas. Yang kedua, melalui studi kasus, melalui latihan, penyusunan dan pendokumentasian asuhan keperawatan gawat darurat sesuai dengan kasus yang diberikan. Beban waktu dirancang terstruktur dengan alokasi 2 kali 50 menit per sesi.
Aspek evaluasi dalam kurikulum OBE mengutamakan outcome based assessment yang akuntabel. Indikator penilaian menitik beratkan pada ketepatan analisis kasus, ketepatan intervensi berbasis bukti, serta keterampilan klinis prosedural. Komponen penilaian akhir terdiri dari tugas terstruktur sebesar 20%, soft skill sebesar 10%, sikap 10%, ujian tengah semester atau UTS sebesar 30%, dan ujian akhir semester itu sebesar 30%. Untuk menjaga objektivitas dan standar mutu, evaluasi kognitif pada UTS dan UAS dilaksanakan menggunakan sistem CBT atau Computer Based Test. Sedangkan untuk instrumen penugasan dan untuk kerja praktek dievaluasi secara ketat menggunakan rubrik penilaian analitik. Demikianlah pemaparan ringkas mengenai rencana pembelajaran semester berbasis kurikulum OBE pada mata kuliah keperawatan gawat darurat yang saya ambil. Sistem yang terintegrasi ini disiapkan untuk mencetak lulusan yang kompeten, kritis, dan adaptif. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran real mengenai proses interaksi dan metode pengajaran di kelas, berikut saya sajikan cuplikan proses perkuliahan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, ini kita sudah masuk di pertemuan kelima ya. Ketua kelas Abdullah bagaimana? Lengkap? Di kamu terkait satu orang yang tidak hadir karena saya bisa menyusun syarat. Oh begitu, nanti diinformasikan lagi ya untuk kelengkapan suratnya dan dilengkapi nanti absensinya ya, semua mengisi absensi di barcode yang telah disiapkan. Hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada gawat darurat. Ya, tapi sebelum saya mau membahas lebih jauh tentang kepada gawat darurat, saya mau tanya dulu, ada nggak yang tahu asuhan keperawatan itu apa? Ayo, silakan. Oke, katanya bagaimana berisi tentang data-data pasien, ya. Nah, yang sebelah sini saya juga mau tahu yang masuk di dalam kalau kita berbicara asuhan keperawatan, apa yang menjadi isi dari kepalanya mahasiswa sekalian? Ada? Apa itu? Silakan, yang cowok. Anamnesis. Yang cewek? Data pasien. Nah, kalau saya bilang asuhan keperawatan itu adalah pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ya, jadi ketika kita berbahasa asuhan keperawatan, maka yang di kepala itu adalah 5 hal itu: pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan Oke, tapi pada pertemuan ini kita akan khusus membahas tentang asuhan keperawatan pada kasus gawat darurat. Ya, ini tujuan pembelajaran kita. Jadi ini yang harus kita capai pada proses pembelajaran ini. Bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengkajian, mahasiswa mampu menjelaskan tentang diagnosa keperawatan, perencanaan, ya, tentang implementasi, tentang evaluasi, dan tentang bagaimana mahasiswa mampu mendokumentasikan asuhan keperawatan. Nah, dari tujuan itu, outline yang akan kita pelajari adalah tentang pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, evaluasi, yaitu pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kita pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti ini, kita lihat dulu asuhan keperawatan adalah suatu proses yang dilakukan oleh perawat untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pelayanan
perawatan kepada pasien atau klien yang membutuhkannya. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal atau mempertahankan kesehatan yang ada. Nah, kalau di gawat darurat, adalah jenis asuhan keperawatan yang diberikan kepada individu yang mengalami kondisi medis yang serius. Ya, jadi kan kalau misalnya kita sudah membahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa gawat darurat itu adalah ketika kondisinya serius, butuh penanganan lebih awal, ya. Kita berbicara waktu, timingnya, kemudian harus tepat, maka asuhan keperawatannya pun adalah 5 hal tadi itu dilakukan dengan harus pada kondisi yang serius, kemudian yang mendesak, ya, butuh dan potensial mengancam jiwa, ya, untuk memberikan perawatan segera. Nah, apa yang berbeda sebenarnya pada asuhan keperawatan kegawat daruratan dengan pada asuhan keperawatan umumnya? Apa yang membedakan? Yang menjadi pembeda pertama adalah ini model pengkajiannya. Ada pengkajiannya dua. Ada survei primer dan ada survei sekunder. Ya, jadi dia pengkajiannya terbagi dua. Yang mana itu survei primer? Maka kita mengkaji di 5 hal ini, ya. Jadi pengkajiannya kita bukan head to toe langsung. Jadi ketika ada pasien gawat darurat masuk, maka kita langsung mengkaji A, B, C, D, E. Ya, kita lihat satu persatu apa itu RW-nya. Ya, RW itu adalah A-nya itu RW dan kontrol sertifikat. Ketika ada pasien gawat darurat kita temukan ada masuk ke IGD misalnya, yang paling pertama kita periksa adalah bagaimana jalan nafasnya. RW itu adalah jalan nafas. Kemudian disandingkan dengan kontrol sertifikal. Ya, di AHA terbaru memang menyandingkan ini RW dengan kontrol sertifikal. Kenapa? Karena ini ada banyak kecelakaan dalam tanda kutip, ya, yang tidak dapat tertolong disebabkan karena cara menolong yang salah. Ya. Kemudian kita masuk ke breathing dan atau ventilasinya. Baru kita masuk setelah RW-nya paten, kita baru masuk ke pernapasannya, berikan oksigen, ya. Kita cari tahu apa yang kita kaji, berapa pernapasannya, berapa saturasi oksigennya, ya, berapa seperti apa dia menghirup udara, seperti apa dia mengeluarkan. Kalau misalnya dia bernapas ini tulang-tulang otot-otot dada ini naik enggak juga serta, ya, ataukah dia ada sesak napas. Kemudian, ya, lihat ini adalah masalah-masalah yang biasa ada yang disebabkan karena gangguan pada breathing dan ventilasi. Itu ada tension pneumothorax, ada open pneumothorax, ada frail chest, ada massive pneumothorax, dan ada tampo, ada jantung. Kita masuk ke sirkulasi. Masuk ke sirkulasi dan kontrol perdarahan. Lihat nilai sirkulasinya, berapa denyut nadinya, berapa heart rate-nya, ya. Kemudian apa ada yang terbaru, ada enggak yang bisa tahu selain denyut nadi, kemudian denyut jantungnya, apalagi yang kita bisa cari tahu untuk sirkulasi. Kalau misalnya kita mau tahu, kalau misalnya selamanya biasa pernah di pemeriksaan kebutuhan pemeriksaan fisik, ya, kita mencet jari, ya, kemudian kita lepas, lihat berapa detik kembali merah muda. Ada yang tahu itu namanya pemeriksaan apa? Capillary refill time. Oke, bagus, ya. Capillary refill time ini juga diperiksa di sirkulasi, ya. Karena
dari refill time supaya dia tahu bahwa oh ini kan daerah perifer. Ceritanya daerah perifer ya. Nah, ketika ada perdarahan, ketika kita kekurangan cairan, maka yang paling pertama di-cut distribusinya adalah ke daerah perifer. Jadi ketika daerah perifer itu sudah tidak terdistribusi, berarti oh dalam tubuh ini sudah terjadi gangguan keseimbangan cairan karena dia sudah menghilangkan keisian. Ya, normalnya berapa detik? Di bawah dari 2 detik. Oke. Selanjutnya kita masuk ke disability. Ya, disability ini ada tingkat kesadaran itu dan lateralisasi. Tingkat kesadaran bisa diperiksa dengan 2, yaitu aku dengan GCS. Ada yang tahu itu aku? Teman, yang harusnya aku, bukan P dan P. P. Kalau di gawat darurat kita lebih sering menggunakan ini, karena dia lebih praktis. Kalau GCS ada yang sudah pernah melaksanakan praktikum melakukan teknik apa pemeriksaan kesadaran dengan GCS? Sudah ya? Harusnya sudah. Berapa nilai normalnya GCS? 15. Ya, nilai paling rendah GCS berapa? 3. Kenapa 3? Oke, karena nilai minimal dari setiap item itu adalah 1 dan ada 3 item yang kita nilai pada GCS. Tetapi saya katakan tadi lebih sering pakai aku ya, karena ini lebih praktis. Kita tidak perlu menghitung dulu. Dia mulai dari A, oh alarm, oh pasiennya sadar. Ada pasien kita datangi atau pasien datang ke IGD, kita periksa, oh pasiennya sadar. Berarti oh, dia di level A, sadar. Oh tidak sadar, kita berjadi ini bertukar. Kita masuk ke V, verbal. Verbal itu apa? Nanti kita, ibu, nanti kita kasih berikan komunikasikan, dibangunkan, ini baru dia bisa tersadar itu V. Oh dia responnya V. Tidak bisa juga kita sudah bangunkan ibu, bapak atau bapak, ya tidak ada juga respon, maka kita kasih responnya pain, ya kita beri rangsangan nyeri, bisa memberi penekanan pada tulang sternum, ya atau di ujung jari, ya kita ini. Nah, ketika sampai ke pain itu tidak ada respon, berarti kan kita jatuhnya dia pasiennya pada unrespon, berarti tidak ada respon. Ya, lebih praktis gini dibanding kalau GCS itu menghitung dari 100. Oke. Oh, sebelumnya ada lateralisasi pupil. Bagaimana memeriksa respon pupil? Salah satu yang paling menjadi dasar ketika misalnya pasien untuk menentukan apakah pasien ini meninggal, ya adalah dari respon pupil. Ya, dari respon pupil. Itu bisa kita melihat. Nah, sekali terakhir adalah exposure. Ya, exposure itu adalah kita mengeksplor tubuh pasien. Kita lihat nih dari atas sampai ke bawah, ya. Apakah ada yang bisa kita lihat dari exposure itu, misalnya ada luka, ya ada lembab, bisa. Nah, ketika kita mulai A, B, C, D, E sudah dilaksanakan, kita tidak bisa melangkah langsung ke survei sekunder. Tadi kan ada 2 ya, survei primer dan survei sekunder. Yang paling inti adalah survei primer dengan 5 tadi A, B, C, D, E. Ya, tetapi ketika sudah E, tidak bisa kita langsung melangkah ke survei sekunder. Apa yang dilakukan dulu adalah mengevaluasi kembali mulai dari A, B, C, D, E-nya. Dilihat lagi dulu, ya.
ini paten sudah masih, siapa tahu tadi sudah disaksen tapi ternyata sudah kita alih, ada lagi lendirnya, ada lagi darah, ya. Nah, setelah itu baru kita masuk di survei sekunder. Survei ke sekunder ini ada banyak hal. Yang pertama kita lihat dari ini pengkajian, ya. Pengkajian sekundernya itu five intervention, ada monitoring saturasi oksigennya, monitoring EKG-nya, pasang NGT, pasang kateter ketika itu menjadi indikasi, ya. Kemudian pemeriksaan labnya. Kemudian ada untuk G-nya, gait comfortnya itu kita kalau misalnya ada nyeri, keluhan nyeri, kita tanyakan ya PQRST-nya. Quality ini kan kemarin sudah dibahas ya tentang PQRST, bagaimana mengukur skala nyeri, ya ini. Nah, untuk anamnesa panjang lebar itu biasanya kita lakukan nanti di survei sekunder. Kalau di pengkajian rasanya perawatan pada umumnya, kita kan mulai di anamnesa, semua mulai dari awal, ya. Ini tidak, kalau dia ini nanti survei sekunder baru ada anamnesanya dengan metode ini namanya Sampel. Ya, apa sign-nya, apa gejala yang dirasakan, apa penyebabnya, alerginya, ada enggak alerginya pasiennya, ada enggak pengobatan selama ini yang diberikan, kemudian past illness, artinya adakah penyakit sebelumnya yang pernah diderita, kemudian ini last meal, ya, last oral intake, tadi sebelum misalnya sudah ada keluarganya, tadi pagi sebelum berangkat kerja bapak makan apa, ya, ada sarapan jam berapa kira-kira terakhir dikonsumsi makanannya. Tadi itu tuh sebelum berangkat itu dia makan ini. Kenapa butuh kita tanya itu? Karena bisa jadi pasiennya itu membutuhkan tindakan operasi yang urgent saat itu kan. Sementara kalau orang operasi dan anestesi itu kan setelahnya itu pasti dikhawatirkan terjadi aspirasi. Kan harusnya puasa. Orang mau dioperasi kan harusnya puasa. Tapi kan kalau si operasi itu kan tidak harus menunggu bahwa puasa. Kalau di UGD terus bilang besok puasa dulu ini, besok baru kita operasi, kan tidak menunggu seperti itu, ya. Jadi menjadi perhatian. Kemudian bagaimana hubungan lingkungan terhadap injurinya. Maksudnya tadi jatuh atau jatuh di kamar mandi, seperti apa jatuhnya, ya. Karena kan posisi jatuh bisa menentukan di mana luka yang terjadi, kan. Dia jatuh ke belakang atau dia jatuh tengkorak ke depan atau ke samping, ya. Kemudian ini baru setelah itu kita masuk pemeriksaan head dulu seperti biasa, ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke diagnosa. Untuk diagnosa keperawatan, untuk perencanaan, untuk implementasi, berevaluasi itu berbeda dengan asuhan perawatan pada umumnya. Kenapa? Kalau misalnya asuhan keperawatan pada umumnya, kita mengkaji dulu selesai, kemudian menentukan dulu analisa masalah datanya, ya, kemudian menentukan diagnosanya, kemudian kita menyusun perencanaan. Kalau di keperawatan gawat darurat tidak seperti itu, ya. Ketika tadi kita mengkaji airway, ada masalah kita temukan, langsung tegakkan diagnosa, langsung beri intervensi, lakukan implementasi pada saat itu juga. Jadi ketika kita sudah sampai di exposure, maka juga sudah kita lakukan perencanaan, sudah kita tegakkan diagnosa, sudah kita implementasi, sudah kita evaluasi, ya. Jadi tidak menunggu bahwa kita kaji dulu buku, baru kita susun diagnosanya, baru bikin perencanaannya, besok baru kita implementasi. Tidak seperti itu pada gawat darurat, ya, langsung. Jadi untuk diagnosa, untuk perencanaan, ya, untuk implementasi dan evaluasi itu langsung selesai pada saat yang bersamaan, ya, langsung selesai pada saat yang bersamaan.
Nah, ini adalah model, ya. Ini adalah model yang akan kita model pengkajian pada asuhan keperawatan ini. Nah, sebagai yang terakhir adalah bahwa nanti mahasiswa akan diberikan kasus, ya, diberikan kasus, kemudian akan menyusun asuhan keperawatan, memasukkan kasusnya itu, data-datanya itu ke dalam format asuhan keperawatan sebagaimana yang kita sudah bahas pada pagi hari ini. Oke, untuk materinya cukup di sini. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan Dipindah. silakan. Iya, kalau pertanyaannya tadi dari temannya bahwa kalau di pengkajian umum itu kan kita melakukan pemeriksaan fisik per sistem, ya. Kalau atau bisa head to atau per sistem. Apakah kalau di gawat darurat juga masih tetap per sistem? Ya, sebenarnya kalau kita membahasakan itu dia sebenarnya per sistem, tetapi prosesnya yang tidak ini tidak sama. Misalnya seperti ini, karena kita kan kalau dari gawat darurat langsung pada jalan nafasnya. Jadi modelnya kita langsung mengkaji pada jalan nafas dulu. Ya, kita mengaji kepada airway, breathing, sirkulasi. Kalau sistem itu kan misalnya kita pernapasan. Nah, kalau sistem pernapasan sementara di gawat darurat itu sudah menjadi dua bagian, ada airway, ada breathingnya, ya, seperti ini. Ya. Oke, masih ada yang perlu ditanyakan? Karena waktu untuk mata kuliah kita hari ini sudah berakhir, ya. Nah, sebagai penugasan seperti saya jelaskan tadi akan dibagikan kasus kepada mahasiswa semua untuk diselesaikan, ya, berupa kasus yang nanti akan dimasukkan ke dalam format pengkajian seperti yang kita sudah bahas pada pagi hari ini. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan proses perkuliahan melalui video micro teaching saya yang saya sajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.